changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Allah Roh Kudus, haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah setiap hati kami Tuhan, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Mari bersama menyembah. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu kami sembah Kau, sembah, sembah. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari sekali lagi bersama dengan hati yang rindu kita mau katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Nyatakan kerinduan kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikan, jamahlah jelikanku,
lagi sembah Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah. Ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Lebih lagi bersama kita mau sembah Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sembah-sembah, lebih lagi dengan segenap hati sembah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Yesus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kami sanjung Kau mulia, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah, sembah, haleluya. Yesus, Yesus, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Allah yang kudus, Allah yang mulia, segala pujian hanya bagi-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama pagi hari ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa datang hampiri tahta Tuhan, berhiaskan kekudusan, menyembah Tuhan, nyatakan kerinduan kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami lebih lagi. Roh Kudus-Mu berkuasa, berdaulat atas hidup kami, mengubahkan seluruh kehidupan kami, mencelikan setiap mata kami, menjamah kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan, menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan. Roh Kudus penuhi, penuhi, jamah setiap hati kami Tuhan, jamah-jamah kami, ubahkan hati kami,
terima kasih. Kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh tetap melayani Tuhan. Kami boleh tetap beribadah di hadapan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Satu kerinduan kami, untuk kami boleh menjadi wanita-wanita Tuhan yang hebat. Menjadi wanita-wanita yang luar biasa. Yang hidup takut akan Tuhan. Yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu lebih lagi. Kuasa-Mu bekerja buat setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih ya Bapak. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami, umat-Mu yang disiplin, umat-Mu yang patuh akan Engkau Tuhan, sehingga ketika firman disampaikan, firman itu akan menjadi pedoman hidup di dalam setiap kehidupan kami para ladies Tuhan. Sehingga hidup kami akan lebih berkualitas dan khususnya hidup kami akan mempunyai karakter Kristus. Didik kami, ajar kami oleh karena firman-Mu, sehingga kami percaya para ladies di tempat ini akan menjadi para ladies yang berkemenangan. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Inner Beauty, Outer Smart. Jadi manusia rohani, manusia dalam kita ini harus indah, harus cantik. Manusia luar itu cerdas, cerdik, berhikmat, dan pastinya punya pengetahuan. Saya percaya setiap perempuan, ya para wanita di tempat ini, para ladies, pasti ingin agar mukanya cantik. Ingin berhias diri, menjaga tubuh, merawat dengan baik. Ya supaya kita kelihatan lebih indah, lebih cantik, lebih enak dipandang mata. Demikianlah pula Tuhan mengingini manusia agar mempercantik batiniah kita, manusia yang ada di dalam kita. Bukan kita mempercantik luarnya itu enggak boleh, artinya kita bukannya enggak boleh berhias, kita enggak boleh dengan pakaian yang baik, bukan. Tetapi ada yang lebih penting dari semuanya itu, yaitu apa? Manusia rohani kita itu perlu didandani. Bukan hanya muka kita, ya yang mungkin tadinya mungkin sudah agak merosot ke bawah, bisa tarik ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Salah nggak? Ya sebetulnya nggak apa-apa. Tetapi ada yang lebih penting dari semuanya itu, yaitu manusia batiniah kita. Karena manusia batiniah kita ini harus perlu didandani. Kadang-kadang wanita itu rela menghabiskan uang, mungkin bisa 1 juta, 2 juta untuk pergi ke salon. Supaya apa, mungkin lebih cantik, rambutnya didandanin, dicat lagi supaya ubahnya mungkin nggak kelihatan. Atau mungkin apapun. Dia bisa mengeluarkan uang mungkin jutaan. Tetapi untuk menghias hal rohaninya, itu dia tidak pikirkan. Karena yang dipikir itu hal luarnya saja. Tapi lupa untuk mendanani hatinya, batinnya yang ada di dalam ini. Mungkin dia punya waktu untuk pergi ke salon, untuk ngerumpi, untuk nongki-nongki. Tapi dia lupa. Dia tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bergaul dengan Tuhan. Mungkin untuk saat teduh, itu tidak ada waktu. Tapi kalau untuk nongkrong, ada waktu. Karena apa? Di situ bisa gosip, di situ mungkin bisa gosok sana, gosok sini, menjelekan orang lain. Itulah kadang-kadang wanita-wanita Kristen itu mempercantik hanya luarnya saja. Tapi lupa yang di dalam ini tidak pernah didandani. Oleh karena itu kita akan baca di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Petrus 3 ayat yang kedua sampai kelima. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu,
perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu apa? Dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah apa? Manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu apa? Perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Mereka bukan tanduk, menanduk suami bukan, tapi mereka tunduk kepada suaminya. Kita akan lihat di 1 Timotius 2 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas dan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tadi di 1 Petrus dibilang indah-indah. Indah itu yaitu tidak boleh yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ketika kita selalu mendandani luarnya saja, dalamnya lupa, apakah kita akan menjadi seorang ladies yang baik di mata Tuhan? Enggak, saudara. Karena firman Tuhan dikatakan perhiasanmu jangan. Kata jangan itu artinya tidak boleh. Mengepang rambut, perhiasan emas, mengenakan pakaian indah-indah artinya yang mahal-mahal, penuh kemewahan. Ingat para ladies, sekali lagi bukan saya bilang tidak boleh. Ya, tetapi saudara harus tahu, kita para ladies sudah diajarkan. Mungkin para ladies ingat pada ladies conference sudah diajarkan, kita harus menjadi wanita yang beras, bersih, rapi, pantas, dan sopan. Hari ini kita diingatkan lagi. Waktu ladies conference, mungkin ada yang lupa. Saya tidak tahu. Lupa atau sengaja lupa. Karena hidup kita ini sekarang lebih kepada hal dunia. Tapi hari ini kita diingatkan, kita harus punya standar dalam berpakaian. Standar kerohanian sebagai ladies, sebagai orang Kristen yang sejati. Kalau tidak punya standar, kita ini akan diombang-ambingkan oleh gelombang dunia. Jadi yang terpenting adalah inner beauty. Manusia dalamnya. Ingat ya, Allah menghendaki wanita Kristen berdandan dengan pantas dan sopan. Kata pantas di dalam Yunaninya itu adalah aidos. Mengandung arti merasa malu bila menampakkan bagian tubuh. Kata ini meliputi penolakan untuk berdandan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian kepada tubuh dan melewati batas-batas kesenonohan yang patut. Artinya ketika hidup kita menjadi seorang Kristen, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita pelayan-pelayan Tuhan. Apakah kita sudah mengerti apa berpakaian kita pantas, sopan atau enggak? Jangan mengikuti zaman, saudara. Zaman sekarang pakaiannya apa? Crop top. Kita mengikuti sama crop top, padahal perut udah kemana-mana loh. Kita bukan six-pack lagi, kita sudah open. Oh, bulat. Tolonglah. Kita harus tahu standarnya, kita pantas enggak? Pakai celana mini-mini, aduh, itu kurang bahan. Cobalah cari bahan dulu ditambal. Supaya enggak mini-mini. Kita ini sudah pelayan Tuhan. Kita sudah bekerja yang sudah mengetahui firman Tuhan. Tapi kadang-kadang firman Tuhan itu siapa yang membuat kita tidak mau? Ya kita sendiri.
Karena sepertinya ini zaman, Bu. Ini kan zamannya crop top, mau crop top, crop apalah. Tapi ingat loh, kita ini adalah istri Kristen yang sejati. Yang harus tahu standarnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita ini para ladies jangan serupa dengan dunia. Kita diingatkan lagi di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Sebetulnya ayat ini sering didengar oleh para ladies. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, kita ini harus mempersembahkan tubuh kita yang hidup kudus. Kalau hidup kita tidak kudus, bagaimana kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Kalau kita tidak bisa menstandarkan rohani kita dalam diri kita sendiri, susah. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, hari-hari ini dunia itu bukan semakin baik, tetapi semakin yang tidak baik. Apalagi mungkin para ladies di tempat ini main sosial media. Melihat teman di sana, bagus ya, pakaiannya bisa yang seksi, pakaiannya kok bisa pakai celana begini, apalagi yang sobek dari atas sampai bawah, yang sobek dari kiri ke kanan, kok bisa ya, dia ya, aku kepingin loh. Tapi ingat standar kita. Istri-istri Kristen harus tetap setia kepada Kristus dan firman-Nya di dalam dunia. Kita ini sudah dipengaruhi oleh materialisme, egois, perhatian berlebihan tentang seks, menganggap rendah nilai-nilai rumah tangga dan keluarga. Kenapa hari-hari ini banyak perceraian, banyak perselingkuhan, tidak kuat dengan dunia ini? Karena diombang-ambingkan, karena kita tidak mendandani dalam kita. Kalau kita mendandani rohani kita, saya percaya dunia semakin gila atau dunia semakin tidak karuan, tetapi hidup kita menjadi orang Kristen yang luar biasa, akan menjadi para ladies, istri, ibu yang luar biasa. Tadi Rasul Petrus kan menetapkan aturan mengenai pakaian perempuan yang saleh. Kalau saudara lihat tadi, tidak boleh berkepang, memakai emas, pakaian yang mahal-mahal, yang mewah. Itu standar perempuan yang saleh, yang murni. Sehingga pakaian yang tidak pantas dan tidak sopan tidak boleh dipakai seorang ibu Kristen, istri yang bilangnya Kristen, yang murni di hadapan Tuhan. Itu sudah boleh. Susah ya? Susah. Siapa bilang jadi orang Kristen gampang? Tidak ada. Kalau kita benar-benar akan mendevotkan hidup kita, akan benar-benar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, jangan serupa dengan dunia. Ikuti apa yang Tuhan mau, yang tadi difirmankan. Di dalam Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan apa? Kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Supaya apa sih? Hidup kita itu bijaksana, hidup kita itu bisa adil, hidup kita itu bisa beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Para ladies, ketika kita inner beauty, rohani kita dipercantik. Artinya kita dididik oleh firman Tuhan. Ketika kita dididik oleh firman Tuhan, hidup kita berubah.
kita pasti bisa mendidik anak kita. Untuk apa? Untuk dibawa kepada Tuhan. Lah kalau saudara tidak mau dididik, bagaimana saudara akan mendidik anak saudara? Tidak bisa. Pedomannya apa? Tidak ada. Tapi ketika kita inner beauty, rohaninya itu luar biasa. Saya percaya saudara bisa mendidik anak saudara. Saudara bisa membawa suami saudara yang mungkin masih suam-suam kuku untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Perhiasan yang terlalu mencolok atau yang berlebihan itu bertentangan dengan sikap kesederhanaan yang diinginkan Allah dari seorang istri Kristen. Kadang-kadang terbesit di saya juga. Kok susah ya kita jadi istri Kristen, kita susah ya menjadi istri gembala. Susah ya. Susah itu di mulut. Tapi kalau tidak mau melakukan, ya tetap susah. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita melakukan. Pertama susah, lama-lama itu akan jadi happy. Oleh karena itu, sebagai umat Kristen, kita harus terus mengupgrade, meningkatkan kerohanian iman. Agar apa? Agar manusia badiniah kita semakin dewasa, semakin kuat, semakin teguh. Kenapa? Karena dunia ini sudah semakin tidak menentu. Sehingga apa? Kita bisa bersuka cita. Walaupun hidup ini susah, ekonomi lagi gak karuan, mungkin di dalam masalah keluarga, sakit penyakit, kita tetap bersuka cita. Kita tetap bisa mengucap syukur. Karena inner beauty, rohani kita, sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga kita menjadi orang yang dewasa rohani. Orang yang cantik rohaninya atau manusia dalamnya pasti kaya akan iman. Kaya akan rohani, sehingga apa? Dia bisa mengampuni. Saudara ketika disakiti, ketika saudara sedang difitnah, ketika saudara sedang ditekan, tidak apa-apa. Yang harus kita lakukan, ampuni. Karena itu firman Tuhan. Coba saudara tidak inner beauty. Saudara tidak, maksudnya dididik tapi saudara tidak mau. Ketika saudara disakiti, saudara akan balas. Kurang ajar ya, emang aku nggak bisa. Tapi ketika inner dalam kita, rohani kita itu dibentuk sedemikian rupa, ketika masalah itu ada, kita responnya beda. Inner beauty, outer smart. Yang di dalam cantik, yang di dalam indah, rohani kita didandani. Percayalah, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari tindakan kita, itu pasti memuliakan nama Tuhan. Amin. Oleh karena itu, kita jangan jadi Kristen make up. Orang Kristen ini sekarang cukup banyak yang berlaku layaknya seperti wanita yang memake up wajahnya. Agar terlihat orang lain seperti pengikut Kristus yang taat, yang baik. Ia memoles habis-habisan sisi penampilan luarnya, dempul terus. Supaya mukanya itu jadi kinclong, ya, mungkin glowing. Lalat aja mungkin nempel jatuh, apalagi lalat. Jangan terlalu glowing. Jangan terlalu yang berlebihan. Saudara memake up wajah saudara enggak apa-apa, saya pun make up supaya kelihatan cantik. Tetapi tidak boleh yang berlebihan. Karena Tuhan itu lebih concern dengan apa yang ada di dalam diri manusia. Yaitu apa? Hati manusia. Bahkan saat Tuhan Yesus datang ke dunia dan melihat hidup ahli Taurat dan orang Farisi yang sepertinya saleh. Tapi Tuhan justru memberikan kecaman kepada mereka. Tuhan tidak suka ahli Taurat orang Farisi, dia tahu pengetahuan firman, dia mendengar firman Tuhan, dia merenungkan mungkin firman Tuhan, tapi tidak pernah melakukan. No. Saudara jangan jadi Kristen KTP, Kristen tapi palsu. Jangan. Tuhan tidak suka yang palsu-palsu, buang tuh semua kepalsuan. Buka tuh topeng kita semua.
Kita harus murni di hadapan Tuhan. Matius 23 ayat 25 sampai 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh apa? Rampasan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah cawan itu, maka sebelah luarnya akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli Taurat orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh apa? Tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara, kita jangan menjadi ahli Taurat orang Farisi, orang munafik. Itu dikecam Tuhan. Itu Tuhan tidak suka. Nah, para ladies di tempat ini, tolonglah. Kita jangan seperti orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik. Jangan. Sebelah luarnya rasanya bersih, seperti putih, tapi dalamnya itu busuk. Dalamnya itu tulang belulang. Dalamnya itu penuh dengan kedurjanaan, penuh dengan iri hati. Penampilan seringkali menyesatkan kita. Yang indah kadang tidak lebih dari sekedar kemasan. Saudara kalau beli sesuatu, kemasannya keren. Ya kan? Untuk menarik orang membeli. Tapi dalamnya enggak tahu. Enak apa enggak? Busuk atau enggak? Hidup kekristenan kita juga seperti itu. Kita diingatkan di dalam 1 Petrus sama 1 Timotius itu. Kita ini jangan mengepang rambut, jangan luarnya yang didandani terus. Para ladies, hari ini Tuhan mengingatkan, dandani dalam kita. Rohani kita tolong didandani. Supaya apa? Kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Jangan seperti kuburan tadi yang berisi apa? Bangkai, ular beludak berbisa. Hari ini kita diingatkan. Saya percaya ladies di sini tidak ada yang seperti itu. Semua dalamnya beauty semua. Nggak ada yang bad kayaknya. Tapi jika ada, tolong sadar, bertobat. Buka semua topeng-topeng kita yang selama ini kita pakai. Buang semua kepalsuan-kepalsuan yang ada. Untuk apa? Pergunakanlah waktu yang ada ini, waktu yang singkat ini. Untuk apa? Untuk memperbaiki kehidupan kerohanian kita. Supaya hidup kita, rohani kita semakin dewasa. Saya punya 2 poin. Bagaimana kita menjadi wanita yang cantik rohani. Yang pertama, kita harus mempunyai roh yang lemah lembut. Kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, hati kita. Dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut. 1. Bagaimana kita menjadi wanita yang cantik rohani, inner beauty. Punyalah roh yang lemah lembut. Itu ada dalam mana? Mega project karakter Kristus. Karena itu sangat berharga di mata Allah. Kata sifat lembut di sini menggambarkan suatu sikap sederhana yang terungkap dalam kerendahan hati yang halus, kepedulian terhadap orang lain, tunduk kepada Allah. Orang yang lemah lembut, pasti orang itu akan rendah hati. Orang yang lemah lembut, orang yang bisa menguasai dirinya, mega project lagi.
Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Saya percaya roh ini timbul itu sebagai hasil dari latihan kita di dalam satu kehidupan kerohanian. Dalam pembentukan inilah kita bisa menjadi orang istri yang berkarakter Kristus. Gimana caranya supaya istri ini memperoleh roh lemah lembut? Ya caranya gampang kok. Tinggal saudara mau dibentuk dan dibentuk. Sama seperti tanah liat yang dibentuk menjadi sebuah vas bunga yang indah. Tanah liat dibentuk supaya menjadi sesuatu yang indah. Tanah liat itu apa? Dipukul, dihaluskan, mungkin disiram air, dibanting. Supaya apa? Supaya bisa dibentuk. Setiap wanita dibentuk itu sampai indah dan lembut. Pakai waktu nggak? Ya pakai. Ini semua memerlukan waktu. Tapi jangan nanti para wanita gini, ya Bu, saya akan proses. Kok kamu nggak berubah-berubah sih? Iya proses. Tak kasih tahu ya, proses itu tanpa progres itu nol. Jadi jangan dijadikan alasan prosesnya terus. Proses, Bu, saya proses tapi nggak mau melangkah. Itu namanya nggak mau progres. Tapi ketika kita mau diproses di dalam kehidupan kita, melangkahlah terus maju ke depan bersama dengan Tuhan. Sehingga terjadi progres yang Tuhan ingin. Kadang-kadang istri bilang, aduh kenapa Tuhan beri suami kayak gini ya, tahu begitu mah saya sama si A aja. Sekarang dia lebih kaya, saya hari ini dapat si B ini, ekonominya nggak karuan nih, mendingan yang dulu tuh aduh, semua aduh. Tapi hidup seorang istri nggak mau berubah, cuma nuntut dan nuntut. Saudara, Tuhan itu mengizinkan suami kita itu memiliki kelemahan tertentu yang akan membentuk kita agar kita menjadi istri yang lemah lembut. Dalam hal tunduk kepada suami, para wanita seringkali mengalami kesulitan. Nggak mau bayar harga sih. Maunya nyaman, enak. Kadang-kadang istri ini ingin menguasai suaminya. Suaminya takut. Jangan bangga ketika, ini loh ada grup istri, ikatan suami takut istri. Bangga. Justru ketika saudara bangga malu, kita yang dengar malu. Loh, kenapa suami bisa takut istri? Berarti istrinya seperti siapa? Macan loh. Seperti harimau loh, galak. Padahal itu tidak disukai oleh Tuhan. Justru kita ini sebagai istri, tunduklah kepada suami kita. Apalagi ketika suami memberikan keputusan yang salah. Misalnya suatu saat suami memberikan keputusan yang salah. Yang harus kita lakukan apa? Tetap tunduk kepada suami. Kita hanya bisa berdoa supaya Tuhan yang beracara kepada suami kita sendiri. Karena saya pernah mengalaminya. Ketika suami saya mengambil keputusan, saya lupa pada saat itu bisnis. Saya melihat itu salah. Tapi karena saya harus tunduk, saya hanya berdoa kepada Tuhan supaya itu Tuhan yang beracara sendiri. Sehingga suami saya pada besok paginya itu benar-benar seperti, tidak tahu ya, dia bilang, iya, aku salah mengambil keputusan. Jangan tanya, siapa sih suaminya Bu Evelyn, siapa? Nggak usah tanya, nggak usah cari tahu, nggak usah kepo. Sehingga kita tahu seorang istri tugasnya apa sih? Tolong dong fungsi istri itu difungsikan. Fungsi suami, biar suami saja. Tuhan membentuk seorang istri, Tuhan juga membentuk seorang suami.
Makanya di 1 Petrus 3 ayat 1 dikatakan, demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman Tuhan, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ingat ya, harus punya roh yang lemah lembut. Harus tunduk kepada suami kita. Harus rendah hati. Jangan nanduk terus sama suami. Jangan penuntut terus sama suami, tuntutlah diri kita ini. Inner beauty dandani dulu. Yang kedua, mempunyai roh yang tentram. Kata tentram menunjukkan kepada suatu sikap yang tidak riuh, tidak menimbulkan keributan. Dengan kata lain, Allah menyatakan bahwa kecantikan yang sejati adalah soal sifat, bukan hiasan. Roh tentram ini adalah roh yang tenang. Perempuan yang suka tenang, tidak mudah khawatir, tidak suka cari keributan, tidak suka cari masalah. Saudara, tidak usah cari masalah, masalah itu datang sendiri. Ketika kita punya satu masalah yang besar, tolong dikecilkan. Yang kecil ditiadakan. Jangan yang kecil digedein, yang gede jadi apa? Bombardir sudah. Kita istri tidak boleh begitu lagi, kita harus punya roh tentram, tenang, tidak usah khawatir lagi. Jangan ketika beras tinggal 1 liter di rumah, ini loh beras tinggal 1 liter, gimana? Bapaknya pusing loh, suaminya pusing loh. Kita harus tidak boleh khawatir. Kita harus tetap fokusnya itu Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, hai istri-istri, itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Suami dipikir nggak pusing-pusing juga. Dia mikirin apa pekerjaan ketika bisnisnya lagi loyo saat ini. Istrinya cuma kayak boneka papet itu loh. Itu kita nggak boleh lagi. Kita ini penolong yang sejati untuk suami kita. Jadi 2 roh inilah. Roh tentram, tenangkan dirimu, tidak usah khawatir. Tetap tunduk kepada Tuhan. Apalagi ya, saya sering melihat ketika seorang istri gajinya lebih besar dari seorang suami, kadang-kadang istri itu menjadi suami. Suami menjadi istri. Jadi mungkin suaminya menjadi babysitter, jadi papasitter di rumah. Tetapi kalau memang keadaan seperti itu, ya nggak apa-apa. Tapi ingat, kita ini sebagai istri tetap tunduk kepada suami kita. Walaupun gaji kita lebih besar, kedudukan kita lebih besar, pangkat kita lebih besar, tetap istri harus tunduk kepada suami. Disitulah kita punya roh ketenangan, roh tentram, roh yang tidak suka keributan. Sukanya berdamai. Karena berkat itu bukan bicara tentang uang, bukan. Tapi berkat itu mencakup kebahagiaan hidup dan banyak hal lain. Itu sebabnya para istri harus menghormati, tunduk, dan percaya kepada suami masing-masing. Pergunakanlah roh yang lemah lembut, roh yang tentram ini untuk mendukung suami, membangun suami, menjadikan diri kita sebagai penolong yang efektif bagi suami. Maksimalkan diri kita sebagai istri yang berhasil membawa siapa? Membawa suami kita kepada Tuhan, membawa anak kita kepada Tuhan. Dan pernikahan saudara akan menjadi lebih indah, lebih bermakna. Dengan 2 roh ini, saya percaya saudara akan menjadi ladies yang inner beauty, outer smart. Apa yang di dalam kita pasti akan terpancar keluar, sehingga kita akan menjadi teladan bagi suami dan anak kita, dan mungkin orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan hari ini sudah selesai diperdengarkan. Saya percaya firman Tuhan ini akan bisa menjadi berkat bagi para ladies yang mendengarkannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau hari ini mengingatkan kepada setiap istri, setiap ibu, supaya tetap tunduk kepada suami kita. Perhiasan yang ada di dalam
rohani kita Tuhan, tolong beri kekuatan kepada setiap para ladies tempat ini untuk didandani, untuk lebih maju, supaya ketika manusia rohani kita didandani, hidup kita menjadi perempuan, menjadi ladies yang dewasa rohani, sehingga namamu akan dipermuliakan. Mari dekapkan tangan kita di dada, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam putranya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, serta menjadi saksi Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas.